Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi baru tentang magnet dan medan magnet. Oke. Pertama, perlu kita ketahui bahwa magnet itu memiliki dua kutub atau memiliki dua ujung, di mana nanti ujung yang satu itu adalah kutub utara, ujung yang lainnya itu adalah kutub selatan. Ya, pernah melihat magnet pasti sebelumnya. Oke. Sebuah magnet akan berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan magnet bumi. Ya, jadi magnet itu akan mensejajarkan dirinya dengan magnet bumi. Jadi bumi memiliki magnet juga yang tertanam di dalam bumi. Ya, dimana kalau kita perhatikan gambar berikut, ya, di gambar yang di sini N itu adalah menyatakan kutub utara dan yang di bawahnya nanti ada S itu yang mewakilkan sebagai kutub selatan. Jadi bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan, sama halnya dengan magnet yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Oke. Rupanya magnet sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah sangat sering digunakan dalam teknologi. Ya, yang pertama itu apa? Penerapan untuk magnet itu sendiri sudah dipakai untuk mengambil beban-beban berat. Ya, jadi nanti elektromagnet besar ini ditempelkan di truk-truk besar atau di traktor untuk nantinya bisa dia mengambil objek-objek atau benda-benda berat yang berupa besi, ya, dengan menggunakan magnet tersebut, elektromagnet tepatnya. Oke, berikutnya ada magnet yang digunakan di dalam speaker atau kalau kita nanti bongkar headset kita, ya di situ nanti ada juga ditemukan magnet kecil, ya. Kemudian ada pita magnetik yang selama ini digunakan pada disk komputer. Kemudian ada regulasi penelitian fusi nuklir terkontrol, di situ juga aplikasi dari magnet digunakan. Kemudian kereta maglev, singkatan ini merupakan singkatan dari magnetic levitation, ya. Jadi kereta maglev ini belum ada di Indonesia, hanya ada di Jepang, ya. Nah, jadi kereta api maglev ini kereta api yang melayang. Jadi dia tidak tepat di atas bahu rel rodanya. Dia nanti agak melayang karena untuk pergerakannya itu seluruhnya atau total dikuasai oleh kekuatan magnet dan listrik yang mengaliri magnet tersebut. Ya, jadi kereta api maglev ini masih kereta api tercepat di Jepang pada saat ini. Oke, berikutnya ada magnet. Magnet itu memiliki dua interaksi. Yang pertama ada gaya tolak menolak kalau kutub yang sama kita dekatkan, selatan dengan selatan, utara dengan utara. Kemudian nanti akan ada interaksi saling tarik menarik kalau kutub yang beda kita dekatkan. Contohnya kutub selatan dan kutub utara magnet. Oke. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kutub magnet itu tidak pernah akan bisa diisolasi sampai kapanpun. Ya, jadi kalau kutub magnet itu kalian tutupi, dia tetap menyimpan gaya magnet. Ya, jadi masih tetap ada magnetnya walaupun ditutupi sekalipun, ya, dengan objek apapun itu. Kemudian jika Anda mematahkan magnet, ya artinya membelah magnet menjadi dua atau memotong magnet menjadi dua, maka nanti akan terbentuk kembali magnet dengan kutub utara dan kutub selatan yang baru. Bukan berarti kalian memotong magnet, berarti nantinya satu magnetnya itu adalah kutub utara dan satu lagi itu adalah kutub selatan. Tidak. Nanti di satu magnet yang terbentuk, yang sudah dipotong itu akan terbentuk lagi satu pasang kutub, yaitu utara dan selatan. Seperti itu seterusnya. Kalian potong lagi, ya magnetnya jadi ada kutub utara selatan yang dipotong lagi sampai sekecil apapun, nanti dia akan selalu menghasilkan utara dan selatan. Dia tidak akan pernah menjadi monopol. Monopol artinya satu kutub. Dia nggak akan pernah menjadi satu kutub magnet itu. Selalu dua kutub. Ya, mau dipotong sebanyak apapun. Oke, berikutnya ada magnet permanen. Ya, besi yang tidak termagnetisasi, ya dapat dimagnetisasi dengan meletakkannya di dekat magnet permanen yang kuat atau menggosokkannya dengan magnet permanen tersebut. Jadi besi dapat kita gunakan sebagai magnet sementara dengan dua cara, yaitu mendekatkannya dengan magnet permanen atau menggosokkan besi tersebut ke magnet permanen. Magnetisasi di sini artinya proses pembuatan magnet, tetapi magnetnya itu bersifat sementara, tidak sekuat magnet permanen. Oke, yang berikutnya, proses yang kedua, bahwa sifat magnetisasi itu dapat kita balik, artinya dapat kita hilangkan.
Jadi dengan cara apa saja kita dapat menghilangkan sifat kemagnetan? Pertama, kalau kita perhatikan pada gambar ini dengan cara memukul. Ya, jadi kalau kita pukul pakai palu, magnet itu secara berulang kali atau kita lempar ke tanah atau ke lantai, maka nanti susunan dari elemen-elemen magnetnya itu jadi tidak beraturan, sehingga itu dapat menghilangkan kekuatan magnetnya sendiri. Ya. Dan dengan dipanaskan juga seperti pada gambar ini, kekuatan magnet juga dapat dihilangkan. Ya, dengan cara dimasak di dalam tungku api, ya, yang bersuhu sampai di atas 100 derajat Celcius. Ya, bisa kita bayangkan suhunya seperti apa. 100 derajat Celcius sudah panas, apalagi dengan suhu sampai 1000, ada ribuan nanti ini, ribuan derajat Celcius. Oke, berikutnya di sini kita perhatikan bahwa di sekitaran medan magnet itu nanti akan terbentuk garis medan magnetnya. Ya, garis medan magnet inilah yang dinamakan sebagai area, ya, atau medan magnet, daerah yang masih terdapat gaya magnet. Jadi di sekitaran garis ini, di daerah ini masih terdapat gaya magnet, karena di sini masih ada garisnya. Jadi kalau sudah di daerah ini tidak ada lagi medan magnet di sini, karena garisnya tidak sampai ke sini. Jadi kalau kita taruh besi, ya, atau iron di samping dari magnet, tapi tidak masuk ke dalam jangkauan medan magnetnya, ya, belum masuk ke dalam jangkauan medan magnet. Jadi nanti besi ini, iron ini tidak akan terpengaruh apapun oleh medan magnet yang ini, karena dia garis magnetnya tidak mencapai besi tersebut. Jadi tidak akan ada pengaruh sama sekali nanti, atau dengan kata lain tidak akan terjadi nanti tarikan. Ya, magnet ini bisa menarik besi, itu tidak akan terjadi seperti itu. Oke, berikutnya. Di sini ada material, ya, material itu adalah bahan diamagnetik. Nanti di buku yang saya bagikan, ya, di catatan di modul yang saya bagikan, nanti di situ ada ditugaskan kalian untuk mencari tentang bahan diamagnetik itu apa, bahan ferromagnetik itu apa. Nah, nanti silakan kalian cari. Silakan dari berbagai sumber, bahwa dari berbagai buku atau dari berbagai internet. Jadi nanti kalau kalian sudah mencari tahu apa itu definisinya, ya, kalian pastinya akan lebih memahami apa yang dimaksud pada slide ini. Ya, jadi di sini nanti dikatakan bahwa ada nanti bahan diamagnetik, dan diamagnetik ini sudah memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan S. Nanti kita ketahui kutub yang sama ditemukan atau dijumpakan dengan kutub yang sama, utara dengan utara, sudah otomatis nanti akan tolak menolak. Jadi di sini ada kata repulsion. Repulsion itu adalah tolak menolak. Jadi nantinya ketika kedua magnet itu tolak menolak, dihasilkan garis-garis medan magnet seperti ini. Ketika mereka tolak menolak, ketika diamati. Oke, baik, lanjut. Yang pertama, bahan magnet itu dapat dikelompokkan, ya, menjadi dua berdasarkan sifat magnetnya. Ada sifat magnet yang lembut. Kalau sifat magnet yang lembut, dia mudah kita rubah menjadi magnet, tetapi mudah juga dihilangkan sifat kemagnetannya. Kemudian sifat magnet yang keras, dia sulit untuk kita buat menjadi magnet, ya. Dimagnetisasi artinya proses pembuatan menjadi magnet. Tetapi sifat magnetnya itu nanti akan sulit kita hilangkan. Ya, seperti itu. Jadi ada positif dan negatifnya, ya, dari kedua jenis bahan magnet ini. Ya. Oke, kemudian berikutnya, seperti yang kita ketahui bahwa matahari sebenarnya memiliki medan magnetik juga, di mana medan magnetik ini dapat mempengaruhi sinyal, ya, sinyal-sinyal elektronik yang ada di bumi. Ya. Jadi medan magnetik ini ada hubungannya kepada gangguan-gangguan sinyal HP nanti yang terdapat di bumi. Ya. Bagaimana hubungannya itu nanti akan kalian lebih dalami lagi di SMA, ya, pada bagian materi topik elektromagnetik tepatnya. Oke. Berikutnya kita masuk fokus ke medan magnetik. Medan magnetik adalah wilayah atau tempat gaya magnet dapat terdeteksi atau dapat dideteksi. Jadi kalau masih ada gaya magnet di sekitaran itu, masih dikatakanlah dia medan magnet. Kalau rupanya tidak ada lagi, setelah deteksi tidak ada gaya magnet, itu berarti tidak ada medan magnetnya. Oke. Arah medan magnet adalah arah kutub utara jarum kompas mengarah ke selatan bumi.
Ya, jadi arah medan magnet itu adalah kutub utara jarum kompas itu mengarah ke selatan bumi. Jadi nanti ada kompas itu utaranya selalu mengarah ke selatan bumi ya. Sedangkan selatan dari kompas itu mengarah ke utara bumi. Oke, besarnya medan magnet lebih dekat ke kutub. Itu menandakan ya, medan magnetnya lebih besar kalau nantinya garis medan magnetnya lebih rapat. Dan itu kita peroleh nanti lebih rapat garisnya di mana? Di daerah kutub tepatnya. Jadi kalau kita perhatikan ini lagi gambar ilustrasi berikut, di manakah garis medan magnet ini lebih rapat? Tepat di kutub-kutubnya. Dia semakin merapat ya kalau kita perhatikan, tepat di kutub-kutubnya. Sedangkan kalau di bagian tengah di sini dia merenggang. Nah, ketika dia ingin menuju bagian kutubnya, dia merapat. Jadi di daerah sinilah nanti akan ditemui medan magnet yang terbesar. Jadi di sini lebih kuat medan magnetnya dibandingkan yang di sini. Ya, jadi kita lihat dari kerapatan garisnya itu kesimpulannya. Oke, berikutnya medan magnet kalau kita buat dengan percobaan serbuk besi ya yang ditaruh di atas kertas kemudian dibuat magnet dari bawah kertas tersebut, nanti akan dihasilkan pola seperti berikut. Nah, ini adalah garis-garis medan magnet. Kalau kita perhatikan pada kepala kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan, disinilah nanti terjadi perapatan garis-garis medan magnet itu lebih rapat dibandingkan dengan daerah yang di sini. Sehingga nanti ditemui atau diperoleh kekuatan medan magnet di sini, di daerah kepala-kepala kutub utara dan kutub selatan ini pasti lebih besar dibandingkan dengan titik-titik yang lainnya. Oke. Berikutnya, bagaimana cara menentukan kutub utara dan menentukan kutub selatan dari bumi? Ya. Pertama, magnet batang akan mencari atau menunjuk kutub utara atau selatan geografis. Arti kutub utara atau selatan geografis itu adalah kutub utara dan kutub selatan bumi. Jadi kalau kita punya magnet batang sekarang, kita pegang, ya nanti magnet batang ini dapat dianalogikan sebagai kompas tadi ya, kompas tadi. Jadi kalau kompas itu kan merupakan magnet juga, tapi magnetnya itu jenisnya bukan batang. Dia dikatakan sebagai jenis magnet ladam. Ya. Jadi atau magnet jarum. Jadi magnet tersebut pada kompas nanti utaranya pasti mengarah ke selatan bumi. Jadi kalau sebenarnya utara dari bumi, ya kutub utara dari bumi itu sebenarnya tersimpan selatan geografis dari bumi. Membingungkan ya. Tapi seperti itulah memang keadaannya, bahwa kutub utara bumi yang kita maksud sekarang adalah sebenarnya itu kutub selatan. Ya, kutub utara bumi itu adalah kutub selatan dari bumi. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam bumi ini terkandung magnet. Jadi bedakan arti magnet geografis dengan magnet bumi. Kalau magnet bumi adalah magnet yang tertanam di dalam bumi. Ya, kalau magnet geografis itulah yang selama kita pelajari geografi, bahwa kutub utara itu terletak di bagian atas dan kutub selatan itu terletak di bagian bawah. Tetapi sebenarnya untuk magnet bumi itu ada magnet besar yang terkandung di dalam bumi. Jadi selatannya magnet bumi itu berada di kutub utaranya bumi, sedangkan di kutub utaranya bumi secara geografi ya. Tetapi kalau untuk kutub selatannya magnet yang tertanam di dalam bumi itu sama dengan kutub utaranya itu mengarah ke kutub utaranya bumi secara geografis yang kita pelajari. Nah, jadi sebenarnya utara dari geografis itu, utara secara geografi yang kita pelajari selama ini, kutub utara secara geografi itu sama dengan bagian selatannya magnet yang tertanam dalam bumi. Jadi bagian dari kutub selatannya geografis yang secara geografi yang kita pelajari selama ini itu sebenarnya yang tertanam di situ kutub utara magnet bumi. Nah, berikutnya tentang medan magnetik. Ya, medan magnetik. Jadi kita membedakan antara kutub utara yang sejati dengan kutub utara magnet. Ya, kutub utara sejati di sini maksudnya adalah magnet yang tertanam di dalam bumi tersebut. Jadi nantinya akan ada sudut deklinasi. Sudut deklinasi magnet ini adalah selisih sudut antara kompas yang menunjuk ke utara magnet dan utara yang sebenarnya yang kita pelajari di geografi. Ya. Jadi bakalan tercipta selisih, ya, selisih sudut antara kompas yang menunjuk ke utara magnet
dan utara yang sebenarnya. Berarti dapat kita simpulkan tidak sejajar letak magnet yang tertanam dalam bumi itu dengan utara bumi yang sebenarnya. Jadi nanti sudut ini, ya, karena tidak sejajar, berarti ada penyimpangan sudut. Entah berapa derajat, entah 5 derajat, entah 10 derajat. Sudut itulah nanti yang dikatakan sebagai sudut deklinasi. Ya. Nah, perlu kalian ketahui juga akan ada masanya bumi akan mengalami pembalikan kutub. Jadi ketika bumi mengalami pembalikan kutub, di situ hal yang memang yang tidak diinginkan dapat terjadi seperti bencana-bencana alam di situ paling besar. Ya, ketika terjadi pembalikan kutub akan berpengaruh ke semua struktur, semua elemen yang ada di bumi, baik dia di permukaan, di dasar maupun di atas permukaan. Itu akan terasa sekali. Ya, cuma nanti untuk pembalikan kutub ini akan terjadi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, biasanya untuk periode yang sangat lama. Medan magnetik bumi sama seperti magnet batang yang terkubur di bumi. Ya, jadi seperti yang Bapak jelaskan, sebenarnya di bumi kita ini, di perut bumi kita ini ada medan magnet batang. Dia analogikan seperti itu, yang tertanam di dalam bumi. Magnet ini sangat besar, melingkupi seluruh bumi. Ya, di mana nanti arus konveksi di inti luar besi cair bumi adalah sumber medannya. Ya. Jadi ada nanti arus konveksi yang tercipta di inti luar besi cair bumi. Jadi di dalam perut bumi ini terdapat magma, ya. Di perut bumi terdapat magma. Magma itu terdiri dari unsur-unsur logam, unsur-unsur besi dan non-logam, ya. Unsur-unsur besi di situ terkandung berupa cair, logam cair atau besi cair, ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya medan magnet besar yang ada di dalam perut bumi, ya. Jadi kalau kalian tanya bagaimana medan magnet bumi dapat tercipta, ya karena faktor dari unsur-unsur besi tadi, ya, ditambah dengan arus konveksi yang mengalir pada sekitaran inti-inti besi tadi. Ya, itu proses itu berlangsung di dalam perut bumi, ya. Jadi itulah nanti yang membuat bumi ini memiliki medan magnetik tersendiri, ya. Jadi nanti medan magnetik bumi ini sendiri terkait nanti dengan rotasi planet. Jadi ketika ada rotasi planet, baik bumi, ya, baik bumi berotasi terhadap porosnya. Jadi kan untuk rotasi ini kan bumi berotasi terhadap porosnya, bukan berevolusi, ya. Kalau berevolusi berarti mengelilingi matahari. Jadi kalau rotasi hanya sendiri saja, dia berputar. Itu untuk pengaruhnya itu kita rasakan 1 hari sama dengan 24 jam adanya pagi, siang dan malam. Nah, itu sebenarnya faktor dari medan magnet sendiri, ya. Jadi luar biasa sekali faktor atau pengaruh dari medan magnetik ini terhadap bumi kita rasakan. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Silakan dipelajari kembali. Salam